Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa saat ini, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Maka hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar janji bukan sembarang janji. Di Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Nah, janji manusia itu tidak pasti. Berbeda dengan janji Allah yang memiliki kepastian. Allah berjanji akan mendengarkan seruan hati kita. Di ayat 20 pasal 21 ayat 17. Allah memberikan nama Ismail yang berarti Allah yang akan mendengar. Dan Allah mengenapkan perjanjian itu dengan mendengar Ismail ketika ia nyaris mati kehausan. Nah, dikatakan Allah mendengar suara anak itu. Menghadapi masa yang sangat kritis, Allah mengingat janjinya pada Hagar bahwa ia akan memberikan keturunan yang sangat banyak padanya. Kemudian dilanjutkan, janganlah takut sebab aku telah mendengar suara anak itu. Allah ingat akan nama Ismail yang berarti Allah yang mendengar. Dan memang Allah mendengar seruan tangisan Ismail. Dengan mendengar seruan Ismail itu, janji Allah itu kini digenapi. Satu hari ada sebuah pesawat sedang menuju New York dalam sebuah penerbangan yang rutin dan sangat membosankan. Namun kali itu tidak demikian. Sementara mereka bergerak turun, sang pilot menyadari bahwa sistem kendali pendaratan tidak bekerja. Ia mengotak-atik panel kontrol sambil terus mencoba agar roda itu dapat dikeluarkan, namun gagal. Ia kemudian meminta instruksi dari patroli bandara, sementara pesawat itu mengintari lapangan pendaratan. Kru penolong menyemprotkan busa ke landasan. Pemadam kebakaran dan kendaraan darurat lainnya bersiap-siap. Sang pilot lalu mengumumkan kepada para penumpang setiap manuver akan dilakukan dengan suara tenang dan tidak emosional. Para awak pesawat keluar masuk kabin dengan sikap tenang. Penumpang diminta untuk meletakkan kepala di atas lutut mereka dan meraih pergelangan kaki sesaat sebelum benturan. Tangisan serta jeritan putus asa terdengar di mana-mana. Kemudian saat pendaratan tinggal beberapa menit, sang pilot tiba-tiba mengumumkan melalui intercom, kita akan mulai mendarat terakhir. Saat ini berdasarkan kode etik penerbangan internasional Swiss, saya wajib memberitahukan Anda bahwa jika Anda percaya kepada Allah, Anda harus berdoa. Berdoa mulai. Dalam keadaan kritis, para penumpang itu beriman bahwa Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah dalam firman-Nya menyatakan bahwa Ia akan mendengarkan seruan hati kita, khususnya di saat kita mengalami penderitaan hidup. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Di Mazmur 34 ayat 18. Allah kita tentu tidak akan tinggal diam membiarkan kita dalam masa-masa sukar, sedangkan Dia diam saja dan tidak menolong kita. Dan kita tahu bahwa janji Allah itu tidak mungkin tidak ditepati, sebab Dia adalah Allah dan di dalam dirinya tidak ada tipu daya, dusta, dan kelalaian. Apa kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi? Apakah kita mengalami kesulitan ekonomi? Berjuang dengan keras untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, atau kebutuhan untuk menyekolahkan anak, kebutuhan akan uang untuk memperpanjang kontrak rumah, atau mungkin Bapak Ibu berjuang mencari pekerjaan, atau mungkin rumah tangga bermasalah, sakit penyakit mungkin.
Kalau saya data kesusahan hidup, daftarnya pasti akan panjang sekali. Kita mungkin sudah putus asa, tidak ada lagi yang harus kita berbuat. Tapi marilah kita belajar bersama-sama melangkah. Pertama adalah berseru kepada Tuhan ketika masa-masa sulit itu datang. Peganglah teguh pada janjinya bahwa Ia berjanji akan mendengarkan seruan hati kita. Ingat, janjinya bukanlah sembarangan janji. Allah telah berjanji akan mendengarkan seruan hati kita. Yang kedua, Allah berjanji akan bertindak, memberikan pertolongan. Allah bukan hanya mendengar seruan Ismail, tetapi Ia juga bertindak menolong Ismail dalam memelihara serta menyertai hidupnya. Dalam kisah Hagar dan Ismail yang telah kita baca, kita dapat melihat bagaimana Allah menolong Hagar dan Ismail sesuai dengan janjinya. Satu hari ada kisah perjalanan iman seorang yang bernama Fanny Crosby. Ia bukanlah seorang yang hidup dengan normal, sebab karena kesalahan perawatan seorang dokter, maka sejak umur 6 minggu ia harus mengalami kebutaan total. Namun kebutaan fisik ini tidak membuat dia buta rohani, sebab ia telah mengalami sendiri pimpinan Tuhan karena ia ingat akan janji penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Coba bayangkan bagaimana seorang perempuan buta sejak bayi dapat mengisi hidupnya selama 93 tahun yang begitu berarti. Ia menulis ribuan puisi yang diubah menjadi banyak sekali lagu-lagu yang bertahan sampai saat ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita dapat terjadi bila bukan Tuhan yang menolongnya. Ini tidak akan terjadi. Pada suatu hari ketika ia berusia 50 tahun, ia sangat membutuhkan uang sebanyak $5. Ia merasa sangat putus asa dan tidak punya harapan sama sekali akan mendapatkan uang itu. Fanny kemudian melakukan kebiasaan berdoa. Beberapa menit kemudian, ada orang asing yang datang dan memberikan sejumlah uang yang tepat dengan yang dibutuhkan. Pikiran yang muncul dalam benaknya adalah, ini adalah cara yang ajaib bagaimana Allah memimpin dia. Dia kemudian menulis sebuah puisi dan meminta Lori untuk membuat musik. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Saya percaya ini yang ia buat bukanlah hanya karena seketika itu juga ia ditolong, melainkan karena sepanjang jalan Tuhan telah memimpin hidupnya. Dia adalah seorang wanita yang tidak memiliki kepastian yang jelas akan masa depan, tapi ia memiliki iman bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Kami yakin janji-janji-Mu bukanlah sembarangan janji. Ajari kami untuk meyakini akan janji-janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.